Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama kami di channel yang sama, channel YouTube Sahabat Desa Membangun, Kecamatan Waluledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Seperti biasa, pada sore yang berbahagia ini kita berjumpa kembali. Untuk pada sore hari ini kita mengangkat tema tentang bagaimana menguji substantif perencanaan keuangan desa. Karena kami menganggap hal ini penting. Banyak perbedaan persepsi antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa di saat melakukan perencanaan keuangan desa. Nah, untuk melakukan pengujian ini baik kepada badan permusyawaratan desa maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat desa, kami menyarankan kepada kawan-kawan untuk terlebih dahulu menyiapkan beberapa dokumen penting. Yang pertama, kawan-kawan harus menemukan ataupun menyediakan yang namanya dokumen RPJMDes. Dokumen RPJMDes ini adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun. Nah, dokumen ini biasanya dimiliki oleh kepala desa hasil pemilihan serentak atau kepala desa definitif. Lalu kemudian dokumen yang harus kawan-kawan temukan adalah dokumen RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa 1 tahun anggaran. Setelah itu kawan-kawan harus menemukan yang namanya tim penyusun APBDes. Tim penyusun APBDes ini biasanya di SK-kan oleh kepala desa. Lalu kawan-kawan juga harus menemukan yang namanya notulen musyawarah rencana pembangunan desa dan notulen musyawarah desa. Nah, ini kawan-kawan harus siapkan untuk melakukan pengujian substantif daripada perencanaan keuangan desa. Lalu poin yang kedua, kawan-kawan dapat melakukan pemeriksaan tentang keberadaan notulen musyawarah desa untuk mengetahui proses penyusunan APBDes tersebut. Nah, jika notulen ini kawan-kawan tidak ditemukan, maka kawan-kawan harus melakukan proses identifikasi apa penyebab dokumen ini tidak ada. Nah, lalu yang ketiga, kawan-kawan lakukan pemeriksaan kepada tim penyusun APBDes untuk mengetahui pihak-pihak mana, pihak-pihak terkait dalam penyusunan APBDes tersebut. Nah, jika tim penyusun APBDes ini kawan-kawan tidak temukan, maka kawan-kawan lakukan identifikasi apa penyebab tim ini tidak ditemukan. Lalu untuk yang keempat, kawan-kawan juga dapat melakukan pemeriksaan dokumen APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Apakah dokumen tersebut telah ditetapkan secara formal atau tidak? Nah, jika kawan-kawan tidak temukan dokumen APBDes tersebut, maka lakukan identifikasi apa penyebab dokumen itu tidak ada. Nah, lalu masuk kita kepada poin penting. Poin pentingnya untuk melakukan pengujian substantif atas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan dokumen pendukungnya. Apakah telah disusun mengacu pada RKPDes dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini kawan-kawan harus cek dulu. Jadi cara mengeceknya,
kawan-kawan, yang pertama lakukan cek dan analisis atas kegiatan-kegiatan yang dituangkan di dalam APBDes tersebut yang tidak ditetapkan dalam dokumen RPJMDes maupun RKPDes. Nah, ini kawan-kawan harus analisis. Nah, jangan sampai ada poin kegiatan yang tertuang di dalam draft APBDes sementara di dalam dokumen RPJMDes dan RKPDesnya tidak ditemukan. Ini fatal, salah. Nah, itu kira-kira. Lalu yang terakhir, kawan-kawan dapat melakukan pengecekan dan analisis atas kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di dalam APBDes tersebut, anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut. Biasanya jika sifatnya prioritas tetapi tidak dianggarkan di dalam APBDes, nah ini kawan-kawan harus cek dan analisis. Ada kegiatan prioritas yang sudah dituangkan berdasarkan musyawarah, dicantumkan dalam dokumen RKPDes tetapi tidak dimuat di dalam dokumen yang namanya APBDes. Nah, inilah perlu kawan-kawan cek dan analisis. Jika kawan-kawan menemukan hal seperti tersebut, berarti ada kejanggalan yang harus dikomunikasikan kembali bersama pemerintah desa. Nah, jadi kami kira demikian video singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengawal bagaimana proses perencanaan sampai realisasi pembangunan, penggunaan anggaran desa sesuai efektif dan efisien, sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Mudah-mudahan video ini kita padakan sampai di sini. Nanti di periode berikutnya kita akan sambung kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.